Kisah Raja Baldwin Aperture, Raja Kusta dari Yerusalem. Prolog. Cahaya yang terbit di tengah luka. Di atas bukit-bukit batu kapur Yerusalem, matahari terbit menembus kabut pagi. Di dalam istana yang dikelilingi tembok tinggi dan menara pertahanan, lahir seorang anak yang kelak menjadi legenda. Ia bukan sekadar putra bangsawan, ia adalah cucu dari Volks d'Anjou, seorang kesatria dari Eropa Barat yang menyeberangi laut untuk merebut tanah suci dan akhirnya menjadi raja. Anak itu diberi nama Baldwin, dan sejak hari pertama hidupnya, doa dan harapan disematkan di atas kepalanya. Namun tak seorang pun tahu bahwa takdirnya akan penuh derita dan kemuliaan yang sama besarnya. Kelak ia akan menjadi raja yang memimpin peperangan besar meski tubuhnya perlahan membusuk, sebuah takdir yang akan membuat namanya dikenang dalam sejarah dunia. Bab Ain, anak lelaki Yerusalem. Baldwin lahir pada tahun 1154 di kota Yerusalem dari pasangan Amalrik, pangeran yang kelak menjadi raja, dan Agnes dari Courtenay, seorang bangsawati berpengaruh. Istana tempat ia tumbuh adalah persimpangan dunia, perpaduan arsitektur Eropa dan Timur, dihiasi karpet Damaskus, hiasan emas Bizantium, dan bau dupa dari gereja-gereja suci. Di masa kecil, Baldwin dikenal cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering mengajukan pertanyaan yang membuat para guru dan pelayan istana tertegun. Gurunya yang paling berpengaruh adalah William dari Tirus, seorang sejarawan dan ulama. William mengajarinya filsafat Yunani, bahasa Latin, Arab, dan strategi perang, sekaligus menanamkan keyakinan bahwa seorang pemimpin tidak hanya harus kuat secara fisik, tetapi juga bijak dalam hati. Namun kebahagiaan masa kecil itu mulai retak. Saat bermain gulat dengan teman-temannya di halaman istana, Baldwin terjatuh dan lengannya terluka cukup parah. Ia mengherankan, ia tidak meringis atau menangis. Darah mengalir, namun ia hanya tersenyum. William yang melihat kejadian itu curiga. Setelah pemeriksaan oleh tabib kerajaan, kabar mengerikan disampaikan, Baldwin mengidap kusta. Penyakit yang kala itu dianggap hukuman Tuhan dan tak ada obatnya. Bagi orang biasa, itu berarti pembuangan dan kematian yang perlahan. Tapi Baldwin adalah putra mahkota. Ayahnya Amalrik menolak mengasingkannya. Sebaliknya, ia memastikan Baldwin tetap mendapatkan pendidikan dan pelatihan militer. William mencatat, di balik kelemahan tubuhnya, tersembunyi kekuatan jiwa yang jarang kutemui pada orang dewasa sekalipun. Bab 2. Mahkota dan Pedang. Ketika Raja Amalrik wafat pada tahun 1174, tahta jatuh ke Baldwin yang baru berusia 13 tahun. Usianya muda, penyakitnya jelas terlihat, namun ia mengenakan mahkota emas dengan kepala tegak. Penobatan dilakukan di Gereja Makam Kudus, pusat spiritual dunia, Kristen di Timur. Cahaya lilin menyinari wajah mudanya yang pucat, dan rakyat berdesakan ingin melihat raja baru mereka. Banyak yang meragukannya. Musuh di luar dan dalam tembok